Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengkonter-konter perkataan Bang Adiana Pitulu nih ya, yang dia mengatakan banyak sekali tentang Pak Jokowi. Katanya dinasti politik, katanya dinasti keluarga, katanya mahkamah keluarga. Banyak lah yang ngomongkan Pak Jokowi ini udah katanya nggak bagus lagi katanya kan. Mana Jokowi yang dulu? Ya, ini Jokowi yang dulu ya ini Jokowi yang dulu. Tidak mau diperbandingkan sama Ibu Megawati, itu aja. Karena Bang Adian ini kader banteng, kadernya Ibu Megawati, dia membela mati-matian PDIP. Ya kan? Sekarang Pak Jokowi, Pak Jokowi itu netral ya. Yang katanya condong ke Pak Prabowo, sekarang dia tidak mendukung Pak Jokowi lagi. Nggak realistis banget. Pak Jokowi nggak punya partai kok. Yang punya partai kan Pak Prabowo sama Golkar dengan Koalisi Indonesia Maju, itu yang punya partai yang mau Mas Gibran jadi wakilnya. Kok bisa Pak Jokowi yang disalahkan? Itu aja sih. Udah pinter semua. Pak Jokowi itu nggak bisa nyalonkan orang. Nggak bisa Pak Jokowi nyalonkan orang. Pak Jokowi itu nggak bisa nyalonkan orang. Presiden itu nggak bisa nyalonin calon presiden. Dia kan cuma ngomong merestui. Ya orang tua kalau anaknya lagi berjuang nggak direstui gimana? Coba anak kamu lagi berjuang jadi polisi, lagi berjuang bisnis, masa kamu nggak merestui? Kan nggak masuk akal kan? Ya gimana lagi, nggak usah gitulah. Mas Gibran itu udah jadi wali kota 2 tahun, nggak ada istilah dinasti politik. Dia mau mengabdi untuk negara ini loh. Yang mau wakilnya Pak Prabowo, yang mau jadi wakilnya Mas Gibran, maunya jadi wakilnya Pak Prabowo. Ya kan? Ya, entahlah pokoknya. Apa takut pecah suara PDIP di Jawa Tengah? Kok tiba-tiba kader-kader PDIP ini menyerang Pak Jokowi sama keluarga Jokowi? Sakit hati kayaknya PDIP ini. Oke, itu aja ya. Menurut aku sih, ya udah sekarang lah, terbebaslah dari Ibu Megawati, terbebaslah dari, pokoknya presiden kita itu harus nomor 1. Tidak boleh di belakangnya ada embel-embel petugas partai ya. Itu aja. Salam politik cerdas. Oke, sebenarnya bukan berarti tidak menghormati atau menghargai Pak Jokowi ya. Justru ini salah satu cara kita menghormati, menghargai Pak Jokowi agar pembangunan yang sudah dia lakukan itu diteruskan oleh orang-orang yang tepat. Dan orang-orang yang tepat itu bukan anaknya Pak Jokowi yang saat ini masih muda, tetapi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sekarang kalau Mas tadi analogikan seperti polisi ya. Nah, orang yang menjadi polisi masih muda, lalu dia bertugas di jajaran Kapolsek guys ya. Lalu kemudian tiba-tiba dia diangkat, dinaikkan pangkatnya jadi bintang 3 guys ya. Dia masih muda tugas di Kapolsek, lalu kemudian diangkat jadi jenderal, langsung diberikan bintang 3. Lalu kemudian besoknya lagi diangkat jadi Kapolri. Nah ini gimana ya, realistis nggak, masuk akal nggak? Ya jelas nggak masuk akal ya, karena untuk mendapatkan gelar tersebut Anda harus berproses dulu dari bawah ya. Tidak bisa Anda langsung lompat memaksakan diri Anda menjadi pemimpin sedangkan Anda tidak mempunyai kapasitas. Sebagai orang tua, dia merestui keinginan anak yang mana dulu. Kalau keinginannya itu tidak masuk akal, tidak realistis, ya jangan direstui ya. Contoh misalnya anak saya nih ya, lalu anak saya ini masih SD, lalu tiba-tiba dia minta untuk mau langsung kuliah ya. Dia tidak mau SMP dulu, SMA, tetapi dia pengen langsung kuliah guys. Tentu sebagai orang tua, saya memandang ini tidak realistis. Saya akan memerintahkan kepada dia, kamu harus SMP dulu, SMA baru kamu kuliah ya. Jangan langsung minta kuliah, saya nggak akan kabulkan. Nah seperti itu kalau orang tua ini mau realistis guys ya. Jangan asal merestui, mendukung kalau misalnya keinginannya itu tidak masuk akal. Tes. Anak muda Indonesia sudah di sini bersama Bapak. Apa kabar seluruh kaum muda Indonesia, generasi Gen Z dimanapun berada? Saya lihat akhir-akhir ini ramai sekali di TikTok ya,
bahwa dukungan anak muda terhadap Prabowo Subianto ramai banget sekarang TikTok ya. Boosternya lagi jalan nih kelihatannya gitu. Lucu-lucu dah komennya ya. Ada yang suka karena gemoynya, katanya gemesin dan sebagainya ya. Apalagi udah ada tari-tarian seperti ini, anak muda suka banget kelihatannya ya dengan hal seperti itu. Tapi saya hanya ingin memperingatkan kepada seluruh anak muda di Indonesia bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat krusial dan sangat penting untuk menentukan masa depan anak muda 5-10 tahun ke depan. Sekali Anda memilih seorang calon pemimpin, mungkin kita akan menyesal. Kita semua akan menyesal, ya. Karena apa yang dicita-citakan Pak Jokowi, Indonesia emas tahun 2045 mungkin tidak bisa tercapai. Bonus demografi kita yang kesempatan mungkin hanya sekali dalam 1 abad untuk bisa memajukan bangsa ini mungkin akan terlewatkan juga karena kita salah memilih seorang pemimpin. Saya yakin bahwa generasi muda mempunyai pemikiran pinter-pinter, rasionalnya kuat sekali. Makanya please gunakan rasional Anda, anak muda seluruhnya di Indonesia ini, untuk menentukan pilihan pemimpin yang menjadi pilihan kalian semua gitu. Lihat track recordnya dengan baik, siapa yang kita pilih ya. Nggak usah ngeliat partainya, saya pun juga bukan kader partai. Jadi dulu waktu saya memilih Jokowi, karena saya melihat track recordnya Jokowi ya, melihat sosoknya Jokowi, bukan PDIP-nya, bukan ke situ. Saya melihat Jokowi seperti apa, dan akhirnya nggak salah pilih. Dan saya kira semua anak muda juga suka dengan Jokowi ya, gitu. Karena gaya kepemimpinannya yang merakyat, nggak kenal lelah, berkunjung ke Indonesia, menemui masyarakat, selalu ngecek pekerjaan ke lapangan, dan sebagainya. Dan itulah karakter pemimpin yang saya impikan untuk melanjutkan Jokowi di kedepannya. Dan untuk Prabowo, spesifik Prabowo, saya sarankan kepada anak muda untuk ngecek track recordnya Prabowo seperti apa. Lihat masa lalunya seperti apa. Pertama, ini kenyataannya bahwa tahun 1998 mungkin Anda semua belum lahir ya. Jadi belum tahu bagaimana negara kita dalam kondisi yang sangat kaos, sangat mengerikan lah, karena banyak pembunuhan di sana sini, anak muda mahasiswa diculik, dibunuh, hilang dan sebagainya. Dan akhirnya Prabowo diadili dan dipecat dari karir militernya. Itulah kenyataan. Salah satu jejak digital pelanggaran HAM, seperti itulah. Makanya terus kemudian dia pindah ke luar negeri, ke Yordania selama 3 tahun mengasingkan diri. Nah kemudian yang kedua, misalnya waktu dia di interview sama Mata Najwa, dia mengatakan bahwa perusahaan dia mandek semua karena sudah 20 tahun tidak berkuasa. Itu juga adalah flag ya, red flag untuk kita semua, bahwa dia berkuasa itu juga ada keinginan pribadi untuk dirinya sendiri, untuk mengembangkan perusahaannya, untuk menjalankan perusahaannya kembali, pada tidak seperti itu. Yang ketiga, mungkin coba searching interview Koni, seorang pengamat militer dan dosen, istilahnya ya, dosen di Lemhanas. Dia mengatakan bahwa di Kementerian Pertahanan ada satu perusahaan, saya nggak lupa namanya, tapi perusahaan itu tujuannya untuk menjadikan broker untuk pembelian alutsista, istilahnya untuk alutsista untuk peralatan perang kita. Jadi ada warung di dalam warung. Saya kira itulah indikasi pertama, kedua, ketiga yang perlu kita cermati dan perlu kita pikirkan kembali. Bagaimana Prabowo itu sebenarnya seperti apa? Ya, jadi saya tuh ngomong apa adanya ya, bukan mengatakan hoax, tidak. Saya hanya mengatakan sebenarnya itulah yang terjadi ya. Dan hal-hal seperti ini tolong dicerna kembali, hai anak muda. Apakah pilihan Anda sudah tepat?
Ya, jadilah pemilih yang rasional, bukan yang emosional. Sekali lagi, once Anda salah memilih, kita akan menyesal semuanya. Ya, seseorang sekarang kelihatan baik, nanti setelah tongkat kekuasaan dipegang bisa berubah. Dan itulah karakter seseorang ya. Kalau istilahnya watuk atau batuk bisa diobatin, tapi kalau watak dan karakter susah sekali. Jadi sekali lagi saya ingin menghimbau kepada seluruh generasi muda, lihat track record Prabowo, pikirkan kembali, gunakan akalmu, kemudian tentukan pilihanmu kepada siapa. Ingat bahwa masa depan kamu tergantung dari pilihan kamu yang sekarang. Jangan salah pilih, pilihlah seorang pemimpin yang track recordnya jelas, punya pengalaman yang jelas, ya, anti korupsi jelas, dan visinya ke depan juga jelas, terutama untuk anak muda ke depannya. Jangan hanya pilih seorang pemimpin hanya pandai pidato dan sebagainya, enggak. Isi pidatonya yang perlu kamu cerna, ya, seperti itu. Apalagi kamu hanya gemes dengan tarian-tariannya doang ya. Maaf, jangan. Anda adalah generasi muda, dan nasib bangsa dan nasib kalian semua ditentukan di pemilu tahun depan. Jangan salah pilih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, merdeka anak muda. Menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Bapak ini, menyadarkan kita semua sebagai generasi muda ya, terutama Gen Z guys ya, dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Jangan memilih berdasarkan emosional ya, tetapi kita juga harus menggunakan rasional guys ya, untuk menentukan pemimpin yang terbaik, yang layak untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden kita ya. Karena jika kita salah memilih pemimpin, maka itu akan berpengaruh pada kehidupan bangsa dan negara serta kebijakan-kebijakan yang mungkin akan berdampak kepada generasi muda juga guys ya. Oleh karena itu memilih pemimpin memang hal ini sangat-sangat krusial sekali bagi kita untuk menentukan nasib bangsa kita. Kita sebagai anak muda sih tidak mengalami ya peristiwa yang terjadi di tahun 90-an ya, di mana seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak ini terjadi penculikan, pembunuhan, penembakan dan sebagainya ya. Namun sebagai anak bangsa yang mengalami mengikuti dari zaman Pak SBY lalu sekarang zaman Pak Jokowi guys ya. Dan menurut saya jika kita semua bangga dengan hasil kinerja dari Pak Jokowi, yang layak menyerupai seperti Pak Jokowi ini adalah Pak Ganjar ya. Sekarang kalau kita bandingkan dengan Pak Prabowo ya, dari segi fisik guys ya, usia Pak Prabowo ini sudah sangat tua. Prabowo sudah berusia 70-an, sedangkan Pak Ganjar masih 50-an ya. Jauh lebih energik Pak Ganjar. Dan kita bisa lihat Pak Ganjar ini orang yang suka beraktivitas guys ya, suka bergerak, suka jogging, dia juga suka bertemu dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Itu semua tanpa dibuat-buat, tetapi memang sudah menjadi wataknya, karakter alaminya, di mana dia suka berinteraksi, jalan dari satu titik ke satu titik yang lain ya. Jadi energinya ya, tenaganya, kekuatannya itu sangat kita butuhkan untuk menjadi pemimpin kita guys, dibandingkan dengan Pak Prabowo yang karena faktor usia ini ya, otomatis tenaga, energinya menurun guys ya. Tidak akan sama seperti Pak Jokowi, dimana kita ketahui Pak Jokowi ini presiden yang super aktif juga guys ya. Satu hari bisa berada di 3 provinsi yang berbeda. Dia bisa bolak-balik ke daerah timur Indonesia ya. Nah ini yang kita butuhkan dalam diri seorang presiden. Dibutuhkan mobilitas yang tinggi, apalagi luas wilayah negara kita ini sangat luas sekali guys. Negara kita terhampar pulau-pulau yang sangat banyak ya. Ada ribuan pulau guys ya. Nah ini yang kita butuhkan, pemimpin yang fisiknya, dari segi fisik, dasarnya adalah segi fisik, dia sudah siap ya. Dan itu ada di Pak Ganjar ya.
Tetapi kalau kita bandingin dari gaya komunikasi, cara dia berinteraksi dengan rakyat, itu juga kalau kita mau bandingkan lebih unggul juga Pak Ganjar. Nah, sekarang kalau kita lihat wakilnya ada Pak Mahfud, mau dibandingkan dengan Gibran. Ini kan sangat-sangat tidak head to head, guys, ya. Itu bukan perbandingan yang apple to apple. Saya sebenarnya mendukung Mas Gibran untuk jadi presiden, guys, ya. Untuk 15 atau 20 tahun yang akan datang setelah dia berproses dari wali kota kemudian menjadi gubernur, ya. Namun sayangnya beliau ya tidak bisa saya berkata-kata lagi, guys, ya, seperti yang kalian lihat dan saksikan selama ini. Oke, kita dengarkan pernyataan dari yang lain berikut ini. Saudaraku, ini beberapa hari terakhir ini, belakangan ini, negeri kita memang sedang gonjang-ganjing, diguncang oleh seorang anak kecil bernama Gibran Rakabuming. Lalu ketika semua rakyat, hampir semua rakyat itu mempersoalkan itu, Gibran lalu ngomong, saya memang anak ingusan, jadi kenapa takut dengan saya? Hei, saudara Gibran, rakyat tidak pernah takut dengan Anda. Rakyat itu hanya kecewa karena Anda menabrak konstitusi sedemikian rupa, merusak demokrasi yang dibangun oleh bapak bangsa ini, para pendiri bangsa ini dengan berdarah-darah. Ya bagaimana tidak, kalau Anda bukan anak Presiden Jokowi, tidak mungkinlah Anda bisa menabrak konstitusi. Mahkamah Konstitusi bisa sedemikian rupa rusaknya akibat keputusan itu. Keputusan Mahkamah Konstitusi, putusan MK, itulah yang menjadi pangkal persoalan. Jadi bukan karena takut kepada anak ingusan seperti Anda, bukan. Kami tidak pernah takut. Kami ingin berjuang, memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan kebenaran. Yang kami heran adalah begitu mudahnya keluargamu itu membuat skenario yang mematahkan konstitusi negeri ini, menabrak konstitusi. Bahkan menurut Profesor Yusril Issah Mahendra, ada penyelundupan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu. Profesor Denny Indrayana lebih tegas lagi, itu tidak sah putusannya karena pamanmu Anwar Usman yang jadi ketua Mahkamah Konstitusi tidak mengundurkan diri dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Padahal dia tahu bahwa itu ada benturan kepentingan, ada konflik of interest. Yang saya heran, yang kami heran, rakyat sangat-sangat heran adalah begitu tenangnya kalian setelah merusak konstitusi negeri ini, merusak tatanan hukum, tata negara di negeri ini. Dan dengan mudahnya sampean Gibran itu mengatakan, tenang Pak Prabowo, tenang Pak, saya sudah ada di sini. Ini yang juga saya heran. Kami heran adalah Prabowo, mantan Danjen Kopassus, pensiunan Letnan Jenderal, itu begitu mudah diperdaya oleh anak kecil seperti Anda. Menurut saya, bahkan menurut beberapa pengamat hukum, pengamat politik, pengamat keadaban, kalimat Anda itu kalimat yang sangat menghina Pak Prabowo. Karena seolah-olah Pak Prabowo itu tidak bisa menyelesaikan persoalan. Begitu Anda datang, semuanya selesai. Ini seolah-olah seperti itu. Itu menghina. Mestinya Pak Prabowo juga marah atau tersinggung. Tapi kita nggak tahu bagaimana suasana batin Pak Prabowo. Apakah dia tersinggung tapi didiamkan aja, ditahan atau bagaimana. Tapi yang paling menarik adalah informasi terbaru yang kita terima bahwa PDIP dan partai PKS itu membuka peluang, membuka opsi untuk memakzulkan Presiden Jokowi.
Kalau PDIP, PKS, ditambah Nasdem, ditambah PKB, itu sudah hampir cukup untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Kalau itu yang terjadi, ya kita tunggu saja. Apakah teman-teman di Dewan berani? Insya Allah kita percaya bahwa skenario Allah itu maha hebat, jauh lebih hebat dari skenario kalian. Silahkan kalian membuat skenario untuk menguasai negeri ini. Silahkan keluarga kalian membuat skenario untuk tetap berkuasa dan mengangkat negeri ini. Tapi skenario Allah jauh lebih hebat. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ingat itu ayat yang luar biasa. Itu ayat Al-Quran, kalam Allah yang pasti benar. Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya. Apakah benar Jokowi akan dimakzulkan? Apakah PDIP akan bangkit dari diamnya? Selama ini Bu Mega diam. Sehingga banyak orang yang mengira bahwa ini hanya sandiwara. Ini hanya drama. Perseteruan Mega dengan Jokowi hanya drama. Tapi kita tunggu bagaimana Bu Mega bangkit dan memerintahkan kader-kader partainya di DPR RI untuk membuka opsi pemakzulan. Dan itu sudah dilakukan oleh salah satu kadernya. Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, mohon maaf ya, ada beberapa yang tidak saya terima ya pernyataan dari Bapak ini guys ya, terkait dengan opsi untuk memakzulkan Pak Jokowi ya. Jadi seperti ini ya, dengan dinamika politik yang terjadi, biarkanlah Pak Jokowi berkuasa sampai dengan akhir masa jabatannya ya. Karena tinggal beberapa bulan lagi Pak Jokowi akan turun dan digantikan dengan pemimpin yang baru ya. Jadi tidak perlu harus pakai pemakzulan ya. Saya sendiri pendukung Ganjar guys ya. Tetapi saya memilih untuk tetap menghormati dan mengawal Pak Jokowi sampai dengan selesai ya. Kalau untuk pemakzulan itu sendiri ya, kalau dimakzulkan oleh rakyat bolehlah ya, tetapi jangan dimakzulkan oleh partai. Karena bagaimanapun juga memang kita akui partai politik sebagai kendaraan politik ya. Tetapi yang mengkehendaki Pak Jokowi menjadi presiden, suara mayoritasnya itu adalah suara rakyat ya. Jadi rakyat yang memilih sudah sah secara konstitusi, biarlah Pak Jokowi turun sah secara konstitusi juga ya. Jangan nanti kita membuat pemakzulan, justru itu menambah permasalahan baru. Selamat siang, jumpa dengan suara dari ujung timur Nusantara. Bila fiti saya melewati beranda teman-teman, terimalah salam hormat dan salam sayang dengan Nancy Nabire, Papua Tengah. Oke teman-teman, saya ikuti dengan baik di TikTok. Ada beberapa elit politik dari gerbong sebelah. Mereka duduk bincang-bincang di Jakarta dan saya lihat di sana ada Pak Budiari yang menyampaikan statementnya kepada teman-temannya bahwa partai-partai politik ini semua bermasalah dan gerbong yang mereka sekarang sedang berada di dalam itu harus menang. Kalau tidak menang itu bahaya. Nah, ada temannya yang nyeletuk, kalau tidak menang, kenapa? Pak Budiari nyampe, kalau tidak menang berarti masuk penjara. Penjara menanti. Nah, teman-teman, ini yang saya mau sampaikan. Ketakutan dari para menteri yang berlebihan, yang membuat sampai situasi negara kita sekarang dalam keadaan, saya mau bilang, Ibu Pertiwi sedang bersedih. Nah, saya ikuti dengan baik kalau Pak Erlangga itu terlibat kasus impor minyak goreng
Pak Zulkifli Hasan terlibat kasus impor gula, dan Pak Prabowo sendiri terlibat, atau Pak Prabowo sendiri memegang itu proyek food estate, dan di sana dana yang dihabiskan anggaran yang dihabiskan 1,3 triliun, dan pekerjaannya tidak ada sampai sekarang di Kalimantan Selatan. Juga Pak Prabowo punya itu pembelian pesawat bekas alutsista yang menghabiskan anggaran 1,76 triliun. Ini bukan kecil, besar. Kalau saya salah dalam nilainya, tapi yang jelas itu anggaran yang besar. Nah, di sini yang saya mau sampaikan, ini ketakutan-ketakutan ini menjadi bargaining mereka dengan Pak Jokowi. Saya sedih melihat Pak Jokowi, dan sebagai kader saya prihatin sekali dengan Pak Jokowi. Saya tahu bahwa Pak Jokowi sampai hari ini masih memendam rasa entah rasa apa ya, tapi yang jelas rasa bersalah, rasa malu, dan rasa semua yang belum sempat sampaikan, karena Pak Jokowi sendiri saya lihat belum ketemu dengan Ibu Megawati. Saya kembali ke yang tadi saya sampaikan, bahwa para menteri ini karena berpikir dengan apa yang sudah mereka lakukan, dengan kerugian-kerugian negara ini kan sebenarnya masih praduga tak bersalah, tapi ini sudah menjadi bargaining dengan Pak Jokowi. Itu pengamatan saya. Jadi saya sampaikan pendapat saya seperti itu. Pak Jokowi ini seperti makan buah si malakama gitu. Ada bargaining dengan Pak Jokowi, kalau misalnya Pak Jokowi tidak mendukung mereka, bahaya. Sangat bahaya, karena pembelanjaan alutsista yang menghabiskan sekian triliun, food estate, dan kasus-kasus ini kan di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Suka tidak suka pasti Pak Jokowi punya nama masuk. Dan ketika Pak Jokowi tidak bargaining untuk mendukung mereka, itu berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau sampai Pak Ganjar dengan Pak Mahfud menang, penjara menanti mereka semua. Itu pengamatan saya, itu hasil analisis saya. Itu yang saya mau katakan. Kembali buat semua teman-teman yang bersependapat dengan saya, mari kita berpikir dengan cerdas. Siapa calon-calon pemimpin yang bisa kita pilih? Itu hak politik, merupakan hak asasi. Kalau saya, pendapat saya, karena saya ini kader PDI Perjuangan, otomatis pasti saya akan memberikan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud sebagai calon yang terbaik. Dan itu saya pikir teman-teman semua bisa lihat ya, kredit poin dari Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud itu calon wakil presiden, tapi dia profesor, ya, dia mantan anggota DPR, dia mantan menteri, mantan pernah jadi ketua MK, luar biasa, orang pintar, orang cerdas. Pak Ganjar punya rekam jejak yang jelas. Pak Ganjar orang pintar. Pak Ganjar berhadapan dengan mahasiswa, dialog dengan mahasiswa. Pak Ganjar tidak mundur, tidak sedikit pun tidak menunjukkan bahwa Pak Ganjar itu gugup, tidak. Pak Ganjar diterima di depan mahasiswa, kita ikuti semua dialog-dialog. Nah, itu nilai jual yang luar biasa untuk Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, ya. Kalau Mas Gibran, pemuda yang potensial, anak muda generasi Z yang sebenarnya hebat. Cuma jalannya yang saya sayangkan sekali. Caranya untuk ke sana saya sayangkan. Pak Mas Gibran, jujur saya mau katakan, kita tidak bisa memakai itu menjadi satu referensi. Kalau kita memakai Mas Gibran sebagai referensi menjadi tolak ukur bagi kaum milenial, berarti kita mengajarkan anak-anak muda kita, anak-anak kita untuk ke depan, mari silakan semua bisa menabrak aturan. Itu. Karena
Mas Gibran itu anak presiden, maka tidak apa-apa tabrak aturan. Tapi ketika itu terjadi kepada anak-anak yang bukan anak presiden, maka penjara akan menanti anak-anak kita. Jadi saya pikir mungkin seperti itu. Dan untuk Pak Prabowo, saya lihat dari sisi usia, Pak Prabowo tuh kasihan. Saya tidak berhak menghakimi, tapi saya melihat dengan kasat mata, dengan suara hati saya, Pak Prabowo tidak mungkin bertahan lama. Karena sudah sakit, kita ikuti rekam jejaknya. Iya ya, gitu. Hanya Pak Prabowo kuat karena Pak Prabowo punya uang masih banyak. Sayang, Bapak, lebih baik uang itu Bapak pakai memberkati masyarakat kecil. Bapak jangan pakai Bapak punya rasa untuk mau tetap berkuasa menutupi Bapak punya akal sehat sementara Bapak punya usia sudah tidak bisa. Orang lain menggunakan Bapak punya kesehatan, orang lain menggunakan Bapak punya kesempatan yang Bapak berikan kepada mereka dengan mereka rasa bahwa dengan semua puji-pujian yang mereka berikan kepada Pak Prabowo itu bisa membuat Pak Prabowo kuat. Ya, tapi tetap saya menghormati keputusan Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Mari, kalau memang harus mau bersaing, bersainglah dengan sehat, berjalanlah di atas aturan yang baik, supaya negeri kita bisa baik-baik. Jangan seperti situasi yang sekarang ini. Oke, terima kasih. Jokowi ke Bali, semua baliho dicopot, Mak. Enggak, Tom. Kan Pak Jokowi bilang kalau baliho itu dipindahin. Ya iya sih dipindahin ke samping, tutup, simpan. Sama. Ya, karena nggak bisa, Pak. Lu ke Bali nggak lihat baliho tuh nggak bisa. Emang kenapa? Ya kan ada kata Bali di baliho. Aduh. Nggak bisa dipisahin. Bener. Tapi feeling gue nih, Mak, ya, Pak Jokowi itu lagi rungkat dia, Mak. Karena drama pilpres. Kenapa? Dibilang dinasti politik, dibilang cawe-cawe. Makanya dia healing ke Bali. Mau ke pantai, lihat pasir putih, bukan rambut putih. Aduh, bosen dia. Ya lagian gue juga heran sama Pak Jokowi tuh. Kenapa tuh? Ya lagian ngapain sih Pak Jokowi itu copot-copot baliho gitu? Daripada copot baliho, mending copot tuh wakil bapak. Iya, masih mending baliho kena angin ada gerak-geraknya. Lah wakil bapak nggak ada pergerakannya, Pak. Terakhir juga Pak Jokowi ngomong tuh, Pak. Bilang apa? Bilang katanya di pemilu ini semuanya harus netral. Oke. TNI netral. Siap. Polri netral. Siap. ASN netral. Semuanya netral. Kecuali Bapak. Untuk Pilpres di tahun 2024 ini guys ya, suara dari mayoritas anak muda Indonesia itu sangat menentukan siapakah nanti yang akan terpilih menjadi presiden. Namun yang perlu menjadi catatan bagi kita semua sebagai anak muda Indonesia, bahwa tidak harus ketika ada anak muda di situ ya kita lantas memilih dia karena kita merasa diwakilkan ya. Anak muda yang seperti apa dulu ya? Apakah anak muda itu berpengalaman, punya kapasitas, punya kompetensi, ataukah anak muda itu sama sekali dia belum berpengalaman ya? Nah ini yang perlu menjadi catatan bagi kita guys ya. Nggak apa-apa, bukan berarti kita melarang anak muda itu tidak boleh jadi pemimpin. Boleh, anak muda boleh berpartisipasi ya. Tetapi untuk menjadi pemimpin bangsa ya, seperti presiden ataupun wakil presiden, paling tidak guys ya, harus mempunyai pengalaman, harus mempunyai kapasitas ya. Jika tidak mempunyai pengalaman dan kapasitas, nah ini yang perlu kita waspadai ketika nanti dia terpilih menjadi pemimpin ya. Dia tidak mampu untuk menangani berbagai persoalan-persoalan baik di tingkat nasional maupun internasional guys ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.